Kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Museum Arkeologi Gedong Arca. Halo semuanya, kami dari kelompok 3A. Kenalin, aku Intan, aku Nia, aku Widya, Aku Nana. aku Nare, aku Narita, aku Nia. Kali ini kita akan melakukan observasi di Museum Arkeologi Gedong Arca. Ikutin kita terus ya. Sebelum kami melakukan observasi, pertama-tama kami diberikan beberapa informasi mengenai museum oleh pihak museum. Apa saja ya informasinya? Museum Arkeologi atau Gedong Arca merupakan museum khusus yang pendiriannya berkaitan erat dengan sejarah berdirinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dengan wilayah kerja Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Karena museum ini merupakan salah satu kelompok kerja dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. Museum Arkeologi atau Gedong Arca didirikan karena banyak sekali temuan peninggalan purbakala yang ditemukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, yang kemudian berganti nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. Museum ini didirikan dengan tujuan untuk menyelamatkan, memamerkan, atau memajang benda-benda cagar budaya dari hasil kegiatan pelestarian di lapangan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Bali. Selain itu, museum ini berfungsi untuk memberikan informasi awal mengenai benda cagar budaya yang ada di Bali. Museum yang dirintis pada tahun 1958 sampai 1959 ini diprakarsai oleh Dr. R.P. Sujono yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Cabang 2 Gianyar. Sebagai awal realisasi pendirian museum ini, mula-mula didirikan beberapa bangunan dengan atap ijuk yang terletak di halaman dalam. Bangunan ini dipergunakan untuk menyimpan benda-benda hasil penyelamatan di lapangan seperti beberapa sarkofagus. Pembangunan fisik Museum Arkeologi atau Gedong Arca kemudian dilanjutkan oleh Dr. Runos M.M. Soekarto K. Atmojo. Pada masa beliau dilakukan pembukaan dan peresmian museum oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, saat itu Profesor Dr. Haryati Subadyo pada 14 September 1974 dengan nama Museum Gedong Arca. Apa saja fungsi dan manfaat dari situs pada zamannya? Kalau dilihat di belakang ini disebut sarkofagus atau disebut wadah kubur bagi orang yang sudah meninggal. Jadi wadah kubur ini digunakan untuk orang-orang yang dianggap penting pada masa saat itu. Kemudian wadah kubur ini juga jenazahnya ditempatkan menekuk seperti bayi yang ada di dalam rahim dan juga diisi dengan bekal kuburnya. Iya. Bagaimana sejarah penemuan situs tersebut? Nah, jadi untuk koleksi yang ditemukan yang dipajang di Museum Arkeologi Gedong Arca itu bermula sebenarnya dari beberapa temuan yang ditemukan oleh masyarakat secara tidak langsung ya. Jadi ketika masyarakat itu membangun sebuah rumah ataupun sepiten itu ditemukan koleksi-koleksi yang berupa sarkofagus ya, kebanyakan berupa sarkofagus dan koleksi itu bisa sampai di sini karena diserahkan langsung oleh masyarakat yang yang mereka mempercaya bahwa itu mungkin bukan leluhur mereka ya. Salah satu contohnya ya kayak sarkofagus itu mereka tidak mempercayai bahwa itu adalah leluhurnya, tapi di samping itu juga kalau yang tidak dibawa ke sini ya itu mereka mempercayai bahwa itu adalah leluhur mereka sehingga mereka menyimpannya. Jadi ketika temuan yang dianggap bukan leluhur mereka itu bisa dibawa ke sini. Tulang manusia dan 7 buah cincin. Jadi tulangnya ini ditemukan di dalam peti kubur yang di bawah itu di tahun 2018. Desember 2018. Seperti yang
yang bilang tadi itu kenapa ini bisa diserahkan ya karena dari masyarakat itu mereka mungkin kurang mempercayai bahwa itu bukan merupakan leluhur mereka atau penemuannya itu di lokasi yang mungkin tanahnya itu bukan milik dari leluhur mereka gitu. Umpamanya dari pembelian gitu, mereka membangun kemudian ditemukan sarkofagus, jadi mereka tidak mempercayai bahwa itu adalah leluhurnya, itu bisa diserahkan ke sini. Nah, ada juga satu kasus di daerah Kintamani di Susut gitu, yang lebih duluan dari sarkofagus itu ditemukan di tahun 2017 ya, itu ditemukan di areal persawahan. Di area persawahan, kemudian setelah dilaporkan didata, jadi mereka itu yang mempunyai lahan tersebut mempercayai bahwa itu adalah leluhur mereka. Kenapa? Karena tanah itu memang dari waris mereka ya, jadi itu bisa tetap disimpan atau dijaga oleh pemilik lahan tersebut ketika ditemukan sarkofagus itu. Adapun nilai-nilai yang dapat dipetik sebagai pelajar Pancasila adalah tentunya kita patut mensyukuri tentang peninggalan sejarah yang ada, seperti contohnya di Museum Gedong Arca ini. Nilai-nilai lainnya yaitu, yang pertama, kita sebagai masyarakat maupun pelajar juga harus mengenal maupun melestarikan cagar budaya yang ada di sekitar kita. Yang kedua, dengan adanya peninggalan sejarah ini, akan menambah wawasan kita akan adanya peristiwa dan peninggalan masa lampau. Yang ketiga, selain menjaga kelestariannya, kita juga harus menaati peraturan yang ada di museum tersebut. Yang keempat, dengan kita mengetahui cagar budaya di sekitar kita, seperti di Museum Gedong Arca ini, kita bisa meningkatkan nilai gotong royong, serta kerjasama tim dalam menggali informasi tentang sejarah yang ada. Itulah beberapa nilai-nilai yang dapat kami petik sebagai pelajar Pancasila. Oke, cukup sekian video observasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.